لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Sebelum kita mengkaji daripada syama'ilnya Rasulullah SAW, kita buka pertama kali dengan bersama-sama kita membaca bait-bait qasidah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun ni wa daraji, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji, ya Rasulullah salam ashani wa daraji wa maridhin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji, ya Rasulullah. Monggo sarang-sarang monggo. Syani wa daraji wajhukal maymun hujjatuna yawma tadinna subil hujaji, ya Rasul salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, fajazakallahu khairal jazaa, ya muniral kauni bil balaji, ya Rasulullah lik, ya rafi'a syani wa daraji, ahlu baitil mustafa turi hum amanul ardi fadzakiri, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani daraji, rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim, ya Rasulullah salamun alaik, syani wa daraji wa amidna fi tariqatihim wahdina wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji
mengenal bagaimana itu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas satu persatu mengenai daripada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua harus meyakini bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua dalam keadaan selamat, dalam arti bukan penghuni nerakanya Allah Ta'ala. Ya, kita semua mengetahui ini sudah sejarah atau sirahnya Rasulullah yang setiap orang muslim pasti dia tahu. Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal. Nabi Muhammad dikandungan usia 2 bulan, ayahnya meninggal. Kemudian ibunya Rasulullah meninggal, Nabi Muhammad usia berapa? 6 tahun. Ya, Rasulullah usia 6 tahun, ibunya meninggal. Ayahnya meninggal ketika Nabi di dalam kandungan usia 2 bulan. Ibu beliau meninggal ketika Nabi usia 6 tahun. Nah, dikatakan bahwasanya kedua ibunya Rasulullah, kedua orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Zaman fatrah itu adalah zaman tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Ketika itu tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman fatrah, di zaman yang tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul, mereka adalah orang-orang yang selamat. Dalam arti walaupun ada di antara mereka orang-orang yang hidup di zaman fatrah, di zaman tidak ada Nabi dan Rasul, mungkin ada yang menyembah berhala, maka menyembah berhalanya tidak dihukumi maksiat. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada orang yang berdakwah. Mereka tidak tahu kalau menyembah berhala itu dilarang. Mereka tidak kenal kepada Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Memang tidak ada Nabi dan juga tidak ada Rasul. Dan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hidup di zaman fatrah. Karena mereka meninggal, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi setiap orang Muslim harus meyakini kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua adalah orang-orang yang selamat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai daripada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putra Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Nah, Abdullah ini ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bin Abdul Muttalib, ya, kemudian bin Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib kakek langsungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bin Hashim, atasnya lagi ini ayahnya Abdul Muttalib namanya adalah Hashim. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin An-Nadhar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya, kalau dihitung nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti sampai di Adnan. Ya, padahal Nabi Muhammad itu beliau nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah cucunya Nabi Ismail dan beliau juga cucunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau ditarik ke atas lagi cucunya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ditarik atas lagi ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Cuma dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, nasabnya Rasulullah yang muktamad atau nasabnya Rasulullah yang bisa dipertanggungjawabkan cuma berhenti sampai di Adnan. Atasnya Adnan wallahu alam. Ya, atasnya Adnan wallahu alam. Jadi kalau kita mengenal nasabnya Rasulullah cukup berhenti sampai di Adnan. Atasnya Adnan wallahu alam. Kalau misalnya ada orang yang dia punya nasabnya Rasulullah sampai Nabi Adam, ada. Itu ada orang-orang yang dia sebagian ulama sejarah itu mereka juga ada yang menulis nasabnya Rasulullah sampai Nabi Adam. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan sampai Adnan. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedikit kita akan mengenal siapa itu Sayyidina Abdullah ayahnya Rasulullah, siapa itu Abdul Muttalib, terus sampai kepada Adnan. Nah, tadi dikatakan bahwasanya nasabnya Rasulullah Nabi Muhammad itu bin Abdullah.
Ya, ini pertama, yaitu ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nasab yang terbaik lebih daripada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada garis terah yang paling mulia dan yang paling unggul lebih daripada garis keturunan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan di dalam suatu riwayat, bagaimana itu musuh-musuhnya Rasulullah, mereka itu mengatakan Nabi Muhammad itu dari turunan orang-orang mulia. Ini yang mengatakan musuhnya Rasulullah. Iya, kalau kita mengkaji bagaimana itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim delegasi-delegasi untuk datang kepada raja-raja, baik ada di Romawi atau ada di Habasyah dan lain sebagainya. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim delegasi untuk datang kepada seorang raja Malikir Rum, raja Romawi, maka ketika itu raja Romawi itu bertanya, siapa Muhammad ini? Maka subhanallah ketika itu ada di samping raja Romawi itu yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan dia benci dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika raja Romawi ini dikenalkan, diminta untuk beriman kepada Rasulullah, raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, kamu kan satu kota dengan Muhammad, saya mau tanya, Muhammad itu siapa? Ini musuhnya Rasulullah yang ditanya. Maka ketika ditanya itu Abu Sufyan, maka ketika itu Abu Sufyan dia mengatakan Muhammad itu adalah kaumnya Muhammad atau nasabnya Muhammad adalah nasab yang terbaik. Iya. Dan Muhammad itu dari gobilah yang terbaik, dan Muhammad itu dari terah yang paling mulia di antara suku-suku Arab. Ini yang mengatakan adalah musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, Nabi Muhammad itu yang muji bukan cuma teman, bukan cuma kawan, musuh juga muji. Coba saya mau tanya sama jenengan, umumnya orang itu yang muji kawan atau musuh, Pak? Umumnya orang itu yang muji kawan atau musuh? Kawan, tidak ada musuh muji. Kalau ada musuh muji, ngelindur berarti musuhnya itu. Mabuk mungkin musuhnya itu. Tapi subhanallah, satu-satunya orang yang dipuji sama musuh yaitu Nabi Muhammad SAW. Kayak Abu Sufyan tadi, musuhnya Rasulullah. Ketika Raja Romawi tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana itu Muhammad? Muhammad itu dari keturunan orang-orang mulia. Muhammad itu nasabnya di antara orang-orang Arab, nasab yang terbaik, kata Abu Sufyan. Iya. Pernah juga ada satu orang, Al Harith bin Nabor namanya, orang kafir, benci mati-matian dengan Rasulullah. Tapi ketika ditanya siapa itu Muhammad, Muhammad itu adalah musuhku, tapi dia orang yang paling jujur, dia orang yang paling jaga amanat. Saya tidak senang sama dia, saya benci sama dia. Tapi kalau saya ditanya siapa dia, dia adalah orang yang paling jujur ucapannya, dia adalah orang yang paling memegang amanat. Ini yang mengatakan siapa? Musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dipuji lawan dan juga kawan dan juga lawan. Ya, Nabi Muhammad itu dipuji sama kawan dan juga dipuji sama lawan, karena hebatnya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini adalah putranya Abdullah. Siapa itu Abdullah? Iya, siapa itu Abdullah? Abdullah ini para jamaah yang dimuliakan Allah adalah sosok laki-laki yang mulia. Ya, Abdullah ini adalah sosok laki-laki yang mulia. Itu dikatakan termasuk kebiasaan orang-orang Arab. Kalau di Indonesia ini tidak ada seperti ini. Ini kebiasaannya orang Arab. Orang Arab itu ada yang namanya kunyah. Ya, orang Arab itu ada yang namanya kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu kalau misal saya punya anak namanya Salim, misal. Saya punya anak namanya Salim, maka saya itu kunyahnya Abu Salim, yaitu ayahnya Salim. Ini jadi panggilan sehari-hari orang Arab. Orang Arab itu kalau punya anak, maka si ayah yang punya anak tadi itu dipanggil Abu Fulan, ayahnya Fulan. Siapa anaknya dia? Atau misalnya saya punya ayah namanya Fauzi, maka saya adalah Ibn Fauzi, anaknya Fauzi. Lah orang Arab juga manggil saya Ibn Fauzi, wahai anaknya Fauzi. Ini di kalangan orang Arab ini terjadi, atau banyak di kalangan orang Arab panggilan-panggilan seperti ini. Iya, kita juga punya anak bisa kunyahnya Abu siapa? Jenengan anaknya misalnya Ahmad, berarti jenengan Abu Ahmad.
Lah ini Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, beliau dijuluki dengan kunyah Abu Qutham. Ya, kunyah beliau yaitu adalah Abu Qutham. Qutham itu artinya adalah Iqta, ayahnya orang yang suka beri. Ya, ayahnya orang yang suka beri. Dan subhanallah, di antara julukannya Nabi Muhammad adalah Qutham. Di antara julukannya Nabi Muhammad yaitu adalah Qutham, orang yang suka memberi. Ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah dijuluki Abu Qutham, ayahnya orang yang suka memberi. Padahal ayah Rasulullah wafat ketika Nabi Muhammad usia berapa? 2 bulan di kandungan. Tapi orang-orang Arab sudah menjuluki Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, dengan julukan Abu Qutham, anaknya orang yang suka memberi. Dan Qutham ini adalah julukannya Nabi Muhammad SAW. Aneh napa mboten? Anaknya belum lahir tapi sudah dijuluki Abu Qutham, padahal anaknya belum lahir. Kenapa demikian? Itu dikatakan bagaimana orang-orang Arab ketika itu dikasih ilham sama Allah Ta'ala, kepingin untuk memanggil Abdullah dengan Abu Qutham. Ya, dengan julukan Abu Qutham, ayahnya orang yang suka memberi. Dan benar ketika itu lahir seorang anak daripada Sayyidina Abdullah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang dijuluki Qutham, orang yang suka memberi. Nah, ini ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, ayahnya Nabi itu wafat usia 18 tahun. Ya, ayahnya Rasulullah itu wafat usia 18 tahun. Nabi Muhammad usia 2 bulan di kandungan, ayahnya meninggal usianya 18 tahun. Masih muda napa mboten? Masih muda napa mboten? Berarti nikah napa niki? Nikah napa berarti niki? Nikah muda berarti. Nah, iya. Orang-orang Arab biasa nikah muda itu biasa. Zaman sekarang 18 tahun kawin, cilik-cilik kok kawin katanya. Tapi kalau di kalangan orang Arab itu hal yang biasa. Usia 15 tahun sudah kawin itu hal yang biasa. Bahkan ayahnya Rasulullah meninggal pada usia 18 tahun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Nah, ya, Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah. Abdul Muttalib ini adalah seseorang yang dikenal mujabud dakwah. Seseorang yang dikenal doanya itu ijabah. Banyak orang-orang Quraisy itu datang kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, minta didoakan. Setiap kali doa ijabah, dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Muharrimul khamri ala nafsih. Dan juga Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah ini, beliau punya keistimewaan, beliau mengharamkan dirinya untuk mengkonsumsi khamr. Dikala di zaman itu khamr itu biasa. Di zaman itu khamr itu biasa, di mana-mana ada khamr. Tapi satu-satunya orang yang mengharamkan dirinya untuk meminum khamr yaitu adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi sudah semenjak kecil sudah wataknya tidak senang dengan khamr. Walaupun tidak dilarang untuk minum khamr karena tidak ada syariat melarang ketika itu. Tapi beliau sendiri memang wataknya tidak mau minum khamr. Ini diantara keistimewaan daripada Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, kana idza dakhala syahra Ramadan sa'idal biharra wa at'amal masakin. Sayyidina Abdul Muttalib ini beliau punya kebiasaan, kalau masuk kepada bulan Ramadan beliau naik ke atas Gua Hira. Jadi Gua Hira yang Nabi mendapatkan wahyu di dalamnya, itu kakeknya Rasulullah sering beribadah di Gua Hira. Ya, sering ibadah ada di Gua Hira. Lah ketika di bulan Ramadan, Sayyidina Abdul Muttalib itu selalu naik ke atas Gua Hira, wa'at amal masakin. Beliau suka ngasih orang-orang miskin makanan. Setiap bulan Ramadan terkenal lomannya luar biasa. Tidak ada puasa ketika itu. Ya, ketika itu belum ada puasa Ramadan. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib sudah punya kebiasaan, kalau masuk bulan Ramadan beliau naik ke atas Gua Hira, kemudian suka ngasih makan kepada orang-orang miskin. Bahkan dikatakan kana yarfa min maidatih lit-thair wal wuhush fi ru'usil jabal. Yang dikasih makan bukan hanya manusia. Beliau naik ke atas Gua Hira, kemudian beliau menggelar kain, ya, gelar kain gitu, dibeberkan kain gitu, terus dikasih makanan-makanan di atas kain.
beliau diamkan itu makanan supaya burung-burung turun makan ada di situ. Hewan-hewan buas ikut makan ada di situ. Suka ngasih makan orang miskin dan juga binatang. Saben bulan Ramadan. Saya mau tanya, ini perkara yang baik napa mboten? Perkara yang baik napa mboten? Ini memang sudah wataknya cinta atau senang dengan kebaikan. Bukan karena ada perintah untuk mengerjakan. Kalau kula jenengan silaturahim karena ada perintah dari Rasulullah. Silaturahim manjangin umur baru silaturahim. Kalau tidak ada perintah mungkin tidak silaturahim kula jenengan. Tapi kalau Sayyidina Abdul Muthalib walaupun tidak ada perintah untuk seperti itu, sudah wataknya itu terdidik suka berderma. Baik kepada orang fakir miskin dan juga berderma kepada orang yang kepada binatang kepada binatang-binatang. Ini adalah watak atau keistimewaan daripada Sayyidina Abdul Muthalib. Kemudian dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, itu ketika Raja Abrahah. Ya, kula jenengan sudah sering dengar Abrahah. Abrahah yaitu adalah raja yang menunggangi apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abrahah ketika datang dengan bala tentaranya, dengan menunggangi gajah-gajah yang besar, dengan tujuan mau menghancurkan Ka'bah. Karena Abrahah itu iri, orang-orang banyak yang datang ke Ka'bah. Abrahah kepengen menjadikan orang-orang datang ke kerajaannya. Akhirnya kota Mekah itu dikepung sama Abrahah, mau dihancurkan itu Ka'bah. Maka dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Abrahah itu masuk ke dalam kota Mekah, Sayyidina Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW ketika itu masih belum menikah. Ya, beliau ketika itu masih belum menikah, Sayyidina Abdul Muthalib ini. Dan beliau sudah ketika semenjak muda ketika itu beliau adalah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Maka ketika Abrahah datang bersama dengan bala tentaranya, yang maju untuk berdialog kepada Abrahah Sayyidina Abdul Muthalib, masih muda ketika itu. Subhanallah, dikatakan di dalam kitab-kitab sirah, ketika Sayyidina Abdul Muthalib itu menghadap kepada Abrahah, maka tiba-tiba gajah-gajah itu jatuh tunduk. Gajah itu yang berdiri tiba-tiba duduk, runduk, semua gajah. Akhirnya ketika itu sama Abrahah dipecut itu gajah untuk bangun, dipecut berkali-kali tidak mau bangun. Sampai akhirnya Abrahah turun daripada gajahnya, dipecut itu gajah, akhirnya gajah itu dia lari meninggalkan Abrahah. Iya, ternyata usut punya usut para jamaah yang dimuliakan Allah. Gajah-gajah itu ketika ngelihat Sayyidina Abdul Muthalib mereka takut. Kenapa sebabnya? Gajah menyaksikan di sulbinya Sayyidina Abdul Muthalib terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula jenengan ini kan kalau ayah kita belum lahir, ayah kita belum dilahirkan, berarti kan benihnya kita ada di sulbi datuknya kita kan. Lah ketika Sayyidina Abdul Muthalib itu belum menikah, datang kepada Abrahah tadi, itu gajah jatuh, takut gajah itu. Usut punya usut, gajah itu ditampakkan sama Allah Ta'ala bagaimana di dalam sulbinya Sayyidina Abdul Muthalib terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gajahnya lari, Abrahah tidak lari, karena Abrahah tidak ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dikatakan Sayyidina Abdul Muthalib itu beliau hidup di dunia sampai pada usia mi'ah wa arba'ina sanah, 140 tahun. Nah, jadi Sayyidina Abdul Muthalib ketika wafat usianya berapa? 140 tahun. Ini kalau zaman sekarang di daerahnya jenengan ada orang usia 140 tahun belum mati, museum. Ya, dimuseumkan zaman sekarang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah, tapi kalau Sayyidina Abdul Muthalib ini usianya panjang. Kenapa kok usianya panjang? Ya beliau suka berderma kok. Beliau suka berbuat baik sama orang kok. Maka setiap orang yang beliau berbuat baik, itu orang pasti mendoakan panjang umur. Akhirnya usia 140 tahun. Maka ketika beliau wafat, Nabi usia 8 tahun. Sayyidina Abdul Muthalib wafat, Nabi usia 8 tahun. Ketika itu usia Sayyidina Abdul Muthalib 140 tahun. Ya. Dan ini juga merupakan kebiasaan atau ya kebiasaan orang Arab itu, kadangkala ada usia 90 tahun masih punya anak. Sekarang wajar napa mboten? 90 tahun, lakinya 90 tahun baru kawin. Kawin punya anak. Usianya berapa? 90 tahun. Dan sekarang 90 tahun kawin ya meninggal semua ini. Iya, yang laki meninggal, yang istrinya juga meninggal ini. Iya.
Tapi zaman dahulu itu banyak kejadian seperti itu. Usia 140 tahun baru meninggal dan keadaan badannya masih kuat, bukannya lemah tiduran di kasur, enggak. Ya, karena beliau adalah orang yang mulia. Nah, ini datuknya Rasulullah, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdul Muthalib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib yaitu adalah Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim. Ini berarti apa? Buyutnya Rasulullah. Iya, ayahnya kakek itu berarti apa, Pak? Hah? Ayahnya kakek itu berarti apa namanya? Buyut. Nabi Muhammad cicitnya berarti. Nah, ini buyutnya Rasulullah yaitu namanya adalah Hashim. Nah, dikatakan Hashim ini ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib, sebenarnya nama aslinya adalah Amr. Nama asli beliau adalah Amr, nama aslinya. Sedangkan Hashim itu adalah julukan. Kenapa kok beliau dijuluki sebagai Hashim? Dikatakan li'annahu kana yahshimul tharid li qaumih fil jadab. Sayyidina Hashim itu sering sekali ketika di masa paceklik, orang-orang dalam keadaan kelaparan, sak kampung kelaparan, sak desa kelaparan, tapi beliau kalau dalam masa seperti itu malah beliau buat bubur yang banyak dibagikan sama orang-orang yang kelaparan. Iya, suka berderma di masa paceklik. Makanya orang-orang menjuluki beliau adalah Hashim, orang yang suka berderma di masa paceklik. Ya, kalau kita masa paceklik berdermanya libur. Kenapa sebabnya? Saya juga paceklik, kena imbasnya saya. Tapi kalau orang-orang soleh itu kalau masa paceklik malah tambah apa? Malah tambah apa nih? Malah tambah loman. Kebalikannya kulon jenengan sih. Nah, kulon jenengan kayak gitu. Ini kulon jenengan itu ya saya sama jenengan, saya podo. Iya. Nah, tapi subhanallah Sayyidina Hashim itu ketika masa paceklik malah suka bagi-bagi makanan kepada orang yang kelaparan. Kanat maidatuh mansubatan la turfa la fi sarra wa la fi dharra. Bahkan dikatakan beliau itu suka mengundang orang makan ada di rumahnya. Itu selalu pintu rumah itu terbuka, baik dalam keadaan beliau sedang jaya atau punya harta banyak, atau dalam keadaan beliau sedang susah. Jadi mau susah atau mau dalam keadaan banyak harta, rumah itu tidak pernah tertutup untuk tamu-tamu makan di rumahnya. Iya, sampai-sampai ada di antara mereka sehari itu jamu 1000 orang. Itu bukan setahun sekali, setiap hari. Coba jenengan bayangkan. Nah, ini orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Wa Hashim, datuknya Nabi Muhammad ini, beliau adalah termasuk orang yang seperti itu. Rumahnya tidak pernah tertutup, baik dalam keadaan beliau punya harta banyak atau dalam keadaan beliau tidak punya harta. Wa kana yahmilu ibn sabil, dan Sayyidina Hashim ini suka sekali membantu orang-orang yang musafir. Kalau ada musafir bekalnya habis, suka bantu. Dikasih bekal untuk melanjutkan perjalanan. Wa kana nuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi yatawaqqad syi'a'uh wa yatala'la diya'uh wa la yarahu habrun illa qabbala yadah wa la yamurru bi syai' illa sajada ilaih. Kemudian dikatakan Sayyidina Hashim itu ketika beliau masih hidup, karena di dalam sulbi beliau terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan wajahnya Sayyidina Hashim itu terang benderang, penuh dengan cahaya, karena di sulbi beliau terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan saking wajahnya itu memancarkan cahaya, wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa, tidaklah seorang pendeta, baik pendeta Yahudi atau pendeta Nasara, lewat melihat wajah beliau kecuali datang kepada beliau cium tangan. Ya, setiap kali ada pendeta Yahudi atau ada pendeta Nasara, pendeta Yahudi yang berpegang teguh dengan Taurat yang asli, pendeta Nasara yang berpegang teguh dengan Injil yang asli, mereka menguasai sifat-sifatnya Nabi akhir zaman. Itu kalau ketemu dengan Sayyidina Hashim ini, mereka mendekat kepada Sayyidina Hashim, cium tangan. Iya, setiap pendeta seperti itu, karena mereka tahu ini pasti adalah orang yang bakal jadi kakeknya Nabi akhir zaman, karena wajahnya itu mencorong. Ya, karena wajahnya itu mencorong. Dan tidak pernah beliau melewati sesuatu kecuali sesuatu itu merunduk kepada beliau. Sayyidina Hashim itu kalau jalan di suatu jalan, beliau melewati pepohonan-pepohonan, pohon itu apa? Merunduk. Iya. Ini suatu kejadian yang di luar nalar. Suatu kejadian yang di luar nalar.
Seperti itu kejadiannya. Sampai-sampai dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, iya, saking tampannya itu Sayyidina Hashim, saking bercahayanya itu Sayyidina Hashim, sampai-sampai dikatakan banyak pemimpin-pemimpin gobilah yang ada di Arab, mereka datang ke rumahnya Sayyidina Hashim membawa putri-putri mereka. Banyak pembesar-pembesar yang ada di gobilah Arab itu, mereka satu persatu datang ke rumahnya Sayyidina Hashim, mereka membawa putri-putri mereka, menyodorkan kepada Sayyidina Hashim untuk dinikahi. Iya, seraya mereka berkata, saya kepingin anakku ini nikah sama kamu. Iya, itu yang datang pembesar-pembesar gobilah pada zamannya, datang kepada Sayyidina Hashim membawa putri-putri mereka ingin untuk dinikahi sama Sayyidina Hashim. Sampai-sampai hatta ba'atha ilaihi Hiraqlu Malikir Rum, sampai-sampai Raja Heraklius ini Raja Romawi. Kerajaan Romawi itu pada zaman itu menguasai hampir sepertiga dunia. Kerajaan Romawi itu. Sampai-sampai Raja Romawi, Raja Heraklius itu, dia mengutus satu ajudan untuk datang kepada Sayyidina Hashim membawa surat daripada Raja Heraklius. Ternyata suratnya ketika dibuka mengatakan, wahai Hashim, saya adalah Raja Heraklius. Ini saya mengatakan kepada kamu, saya punya istri, tidak pernah melahirkan putri secantik putriku ini. Saya ingin kamu datang ke sini, saya nikahkan kamu dengan putriku. Yang minta siapa ini? Raja. Iya. Kenapa kok Raja Heraklius itu kepingin menikahkan putrinya dengan Sayyidina Hashim? Karena Raja Heraklius itu dia berpegang teguh dengan Injil yang asli. Dia mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam kitab Injil, dan Raja Heraklius mengetahui ini bakal jadi kakeknya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Makanya dia kepingin salah satu putrinya nikah kepada Hashim supaya benihnya Nabi Muhammad masuk ke dalam rahim putrinya. Iya, maka ketika itu ditolak sama Sayyidina Hashim. Jadi yang mau nikah sama beliau banyak orang. Iya, tidak perlu minta. Zaman sekarang minta ditolak-tolak ya. Tapi kalau Sayyidina Hashim ini yang minta banyak. Karena apa? Dari pemimpin-pemimpin gobilah Arab, dari raja-raja yang ada di sekitar Arab, mereka rebutan ingin meminta Sayyidina Hashim untuk menikah kepada putrinya. Tak lain dan tak bukan karena ketampanan dan cahaya yang terang benderang pada wajah Sayyidina Hashim, karena di dalamnya terdapat benihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Sayyidina Hashim wafat pada usia 20 tahun. Ya, beliau wafat pada usia 20 tahun, masih muda. Ya, tapi sudah luar biasa, yang sangat luar biasa. Musim paceklik bagi-bagi makanan sak kampung. Padahal meninggalnya usia 20 tahun. Bisa jadi sudah suka berderma itu usia mungkin baru 10 tahun, mungkin 11 tahun, 12 tahun. Itu sudah terkenal orang yang suka berderma, padahal masih usia 11-12 tahun. Subhanallah ya. Ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula jenengan sedaya wis tua, wis kering, ndak ada yang mengatakan suka berderma. Ya memang karena ndak suka berderma. Padahal sudah napa, Pak? Nah, sudah gerang kula jenengan niki. Ya, coba lihat nih orang-orang soleh ini. Mereka dari kecil sudah terkenal orang yang suka berderma, padahal usianya masih kecil. Ya, usianya masih kecil. Subhanallah. Nah, ini Sayyidina Hashim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf, Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini beliau adalah seorang laki-laki muta'an fi Quraisy. Seorang laki-laki yang ditaati sama suku Quraisy. Jadi semua suku Quraisy mereka itu tunduk dengan perintahnya Abdi Manaf. Hormat kepada Abdi Manaf. Wa yud'al qamar li jamalih. Dan orang-orang Quraisy itu kalau ketemu dengan Abdi Manaf, mereka manggilnya dengan panggilan Qamar. Napa niku Qamar? Rembulan. Orang-orang itu kalau manggil Abdi Manaf Qamar, rembulan. Kenapa sebabnya? Karena ketampanannya Sayyidina Abdi Manaf. Karena indah luar biasa. Sampai-sampai orang-orang manggilnya Qamar, rembulan. Ya, ini karena keindahan daripada wajahnya Sayyidina Abdi Manaf. Subhanallah. Ya. Jadi datuk-datuknya Rasulullah niku para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun di antara mereka yang tersentuh dengan adat-adat jahiliyah. Ya,
datuk-datuknya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada di antara mereka yang tersentuh dengan adat istiadat jahiliyah. Itu tidak ada. Adat-adat jahiliyah niku nyuwun sewu, anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Kemudian ada jahiliyah niku nyuwun sewu, tabarruj. Tabarruj niku napa? Tabarruj niku seorang perempuan dengan berani dan dengan bangga menampakkan auratnya. Niku adatnya jahiliyah. Iya, itu adatnya jahiliyah. Kemudian adatnya jahiliyah itu juga minum khamar. Iya, itu adatnya jahiliyah. Kemudian termasuk adatnya jahiliyah berzina dan lain sebagainya. Tapi semua datuk-datuknya Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang tersentuh dengan adat-adat jahiliyah. Dan nyuwun sewu, semua datuk-datuknya Rasulullah mukminun, termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab karena mereka adalah orang-orang di samping hidup di zaman fatrah tadi, mereka itu mengikuti millah atau ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak menyimpang daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, tadi Sayyidina Abdul Manaf, beliau adalah seorang yang ditaati oleh orang-orang suku Quraisy dan beliau juga dipanggil, dijuluki dengan julukan Al-Qamar, rembulan, karena ketampanan dan keindahan daripada Sayyidina Abdul Manaf. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abdul Manaf bin Qusay. Sayyidina Abdul Manaf bin Qusay. Sayyidina Qusay ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kana rajulan jaldan jamilan wa alima Quraisyin wa aqwamaha bil haq. Dikatakan Sayyidina Qusay ini datuknya Nabi Muhammad selanjutnya tadi, beliau adalah seorang laki-laki jaldan, seorang laki-laki yang badannya itu apa? Berotot. Jaldan niku apa? Keker gitu ya, keker. Bukan keker karena gemuk, besar karena berotot. Kalau bahasa sekarang six pack. Ya, kalau jenengan one pack. Nah, ya satu kotak bunder gitu aja. Nah, tapi kalau Sayyidina Qusay ini beliau adalah rajulan jaldan, seseorang yang badannya itu berotot, six pack kalau zaman sekarang bahasanya kayak gitu. Jamilan, orang yang tampan, direbutkan sama para wanita pada zamannya. Alima Quraisy, beliau adalah seorang alim dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu kalau ada permasalahan datangnya kepada Sayyidina Qusay, minta nasihat, minta petunjuk kepada Sayyidina Qusay, orang alim pada zamannya. Wa aqwamaha bil haq, dan beliau adalah orang yang paling getol di dalam menegakkan kebenaran. Ya, kalau ada sesuatu yang kebatilan ada di antara suku Quraisy, beliau adalah orang yang paling getol mempertahankan daripada kebenaran. Nah, ini Sayyidina Qusay, ya, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki adzannya kurang berapa menit niki? Pinten menit, Pak? Nah, pas nih. Ini sudah pas atau belum? Allah. Nah, kita berhenti sampai ada di apa tadi? Qusay. Ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, 5. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kita baru bahas 5 daripada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beberapa yang disampaikan tadi bisa menambah mahabbahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menambah takzimnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang kelak berkumpul di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.